116 tak pernah diingat adalah hal yang paling kejam. 6. Setelah mengatakan itu, Gu Yuseng berbalik dan berjalan keluar. Ketika ia sudah berjalan sejauh beberapa meter, ia berhenti dengan kekhawatiran jika Qin Xiai akan benar-benar menelepon kakeknya. Gu Yuseng berpikir untuk beberapa saat, kemudian mundur beberapa langkah, menambahkan pada Qin Xiai, jangan katakan apapun tentangku pada kakek. Jika kakek menelepon dan menyalahkanku, tunggu dan lihat saja apa yang akan aku lakukan padamu. Lalu Gu Yuseng melangkah pergi. Qin Xiai tidak melepaskan baju dari kepalanya sampai ia mendengar Gu Yuseng menghidupkan mobilnya di garasi. Qin Xiai menolehkan kepalanya perlahan dan melihat melalui jendela bahwa Gu Yuseng sudah keluar melewati pintu gerbang. Mungkin karena Gu Yuseng tiba-tiba naik ke atas dan mengatakan sesuatu pada Qin Xiai, percakapan antara Gu Yuseng dan Wu Hao sore itu terngiang kembali di telinga Qin Xiai. Karena itu, Qin Xiai tidak bersemangat untuk mempelajari naskahnya, dan hatinya yang baru saja menjadi tenang, sekarang kembali merasakan sakit lagi. Mungkin seharusnya Qin Xiai sudah menyerah saja terhadap Gu Yuseng ketika 8 tahun yang lalu, ia mengetahui bahwa nomor telepon yang Gu Yuseng berikan tidak aktif. Atau Qin Xiai seharusnya sudah tahu bahwa semuanya sudah berakhir di antara mereka sejak 2 tahun yang lalu, ketika ia berlari menghampiri Gu Yuseng dan mendengar jawaban bahwa ia tidak mengingat dirinya sama sekali padahal ia sudah mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk berdiri di depan Gu Yuseng. Qin Xiai tidak ingin menyerah dan membiarkannya menghilang dari hidupnya. Lagi pula, cintanya sangat mendalam dan tidak terlupakan. Karena itu, Qin Xiai bersedia menggantikan wanita lain untuk tinggal bersama Gu Yuseng untuk sementara. Tidak pernah diingat adalah hal yang paling kejam. Ia berpikir bahwa ia mungkin takkan pernah ada di hati Gu Yuseng. Jika aku memang pernah ada di dalam pikirannya, bagaimana ia bisa melupakanku? Jika ia pernah mengingatku, ia pasti bisa mengetahui sesuatu, meskipun aku merubah penampilanku. Qin Xiai merasa begitu sedih karena Gu Yuseng sudah melupakannya sama sekali. Pada suatu sore di hari Senin berikutnya, Qin Xiai menerima telepon dari Xiao Wang untuk mengingatkannya tentang pesta malam itu. Xiao Wang berkata ia akan menjemputnya pada pukul 6, tetapi sebenarnya, ia sudah tiba dari pukul 5 sore. Pada waktu itu, Qin Xiai sudah selesai merias wajahnya, maka ia mengambil gaun secara acak dan memasangkannya dengan sepasang sepatu berhak tinggi dengan warna senada, lalu berjalan turun ke lantai bawah. Xiao Wang menunggunya di mobil untuk beberapa waktu. Melihat Qin Xiai keluar dari villa, ia segera membukakan pintu mobil. Qin Xiai mengucapkan terima kasih, tetapi ketika ia membungkuk untuk masuk ke dalam mobil, ia melihat Gu Yuseng sudah duduk di kursi belakang, bersandar di kursi dengan mata tertutup. Bukankah ia berkata akan menyuruh Xiao Wang untuk menjemputnya? Mengapa ia juga berada di sini? Qin Xiai menunjukkan sopan santun yang baik dengan sukarela, masuk ke dalam mobil dengan hati-hati dan duduk di sebelah Gu Yuseng. Xiao Wang menutup pintu, berputar menuju bagian depan untuk masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Suasana sangat hening di dalam mobil, tak satu pun bersuara. Gu Yuseng tetap menutup matanya, tubuhnya yang sedang santai terlihat seperti ia benar-benar jatuh tertidur. Saraf-saraf Qin Xiai yang tegang berangsur-angsur mulai menjadi lemas. Ia memandang keluar jendela tanpa berkedip untuk beberapa saat, namun sekarang ia dapat mengalihkan matanya ke tempat lain. 117 tak pernah diingat adalah hal yang paling kejam. 7. Qin Xiai menetapkan pandangannya pada Gu Yuseng setelah ia melihat Gu Yuseng melalui kaca spion. Qin Xiai tidak bertemu Gu Yuseng selama 3 hari. Ia tampak seperti habis potong rambut. Rambutnya menjadi lebih pendek dan lebih menampakkan dahinya. Potongan rambutnya yang baru memamerkan wajahnya yang tampan, ia tampak lebih segar dan tampan. Gu Yuseng tampak jauh lebih tidak agresif dengan mata tertutup, tampak lebih lembut dan baik. Ia terlihat setampan pangeran dalam dongeng dengan jasnya yang mewah namun sederhana. Qin Xiai memuaskan dirinya memandangi Gu Yuseng sampai ia mengerutkan dahinya sedikit. Qin Xiai tidak menggeser pandangannya hingga ia melihat bulu mata Gu Yuseng bergerak, menandakan ia akan bangun. Qin Xiai mulai melihat pada pemandangan di luar mobil. Semua objek memudar melalui jendela. Gu Yuseng ingin menutup matanya dan beristirahat. Ia tidak mengharapkan dirinya untuk jatuh tertidur. Setelah ia bangun, ia terkejut melihat Qin Xiai duduk di sebelahnya. Ia terkejut selama 1 detik dan mengangguk. Ia sepertinya mulai tahu apa yang telah terjadi. Ia berputar untuk melihat pemandangan di luar melalui jendela.
Ia memindahkan tubuhnya ke dalam posisi duduk. Qin Ziai merasa Gu Yuseng bergerak dan tahu ia terbangun. Ia duduk seperti sebuah patung tanpa gerakan sedikit pun setelah menyadari Gu Yuseng telah bangun. Gu Yuseng mengeluarkan telepon selulernya dan memainkannya sejenak. Ia tampak lelah dan menggosok di antara alisnya. Sambil menggosok wajahnya, ia melihat sesuatu melalui sudut matanya. Ia berhenti menggosok sebentar dan dengan perlahan memalingkan kepalanya untuk meletakkan pandangannya pada dada Qin Ziai. Qin Ziai mengenakan gaun malam berwarna merah muda terang, bagian depannya diikat dengan tali. Gu Yuseng hampir dapat melihat dadanya melalui celah di antara tali pengikat. Gu Yuseng menatap dadanya selama beberapa saat dan mengerutkan dahi. Entah bagaimana, ia mulai merasa marah. Gaun malam seperti apa yang ia kenakan? Itu sama saja dengan tidak memakai apa-apa. Gu Yuseng menggerakkan bibirnya dan tanpa disadari ingin marah padanya. Bagaimanapun, ia menelan setiap kata ketika kata-kata itu sudah ada di ujung lidahnya. Gu Yuseng pasti telah memiliki terlalu banyak waktu kosong. Mengapa ia harus peduli dengan apa yang dipakai Qin Ziai? Bahkan jika ia telanjang, tidak ada urusannya dengan Gu Yuseng. Ketika Qin Ziai difoto untuk acara TV, ia memakai bikini. Ketika Lu Bancheng memberitahukan hal ini pada Gu Yuseng, ia tidak peduli ataupun berkomentar tentang hal itu. Tidak seperti kali ini. Memikirkan hal ini, Gu Yuseng memaksa dirinya untuk memalingkan matanya dari dada Qin Ziai ke arah luar dari jendela. Gu Yuseng melihat gedung-gedung pencakar langit bergerak melewati jendela untuk waktu yang singkat. Ia tidak bisa menahan untuk tidak menatap dadanya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali. Gu Yuseng merasa terganggu. Ia mencari sekotak rokok di celananya dan mulai merokok. Ia terus melihat dada Qin Ziai melalui asapnya. Gu Yuseng mulai memindahkan bokongnya sambil memandang dadanya. Ia tetap memindahkan rokok di antara jari-jarinya juga. Semakin ia bergerak, semakin ia merasa terganggu. Caranya melihat dada Qin Ziai membuatnya merasa seperti ingin mengoyakkan gaunnya menjadi potongan-potongan. 118 tak pernah diingat adalah hal yang paling kejam 8. Walaupun Qin Ziai duduk di sana, dengan sopan dan diam, dan ia tidak melihat Gu Yuseng, ia masih merasa ada sesuatu yang salah dengan Gu Yuseng. Dengan rasa takut kalau seseorang atau sesuatu memancing kemarahan Gu Yuseng dan membuat ia kehilangan kesabarannya, Qin Ziai menggeser tubuhnya lebih mendekati pintu. Tetapi ketika bergeser, pita yang terletak pada bagian dada di gaunnya terbuka sedikit. Karena gaunnya adalah model gaun dengan bahu terbuka, Qin Ziai memakai pakaian dalam tanpa tali. Dari sisi pandangan Gu Yuseng, ia dapat melihat seluruh payudara kirinya. Pakaian dalam tersebut menutupi putingnya, tetapi tampak seperti tak terlihat oleh Gu Yuseng. Apakah Qin Ziai akan menghadiri pesta malam itu denganku dalam gaun seperti itu? Jika kita berjumpa dengan yang lainnya nanti, apakah semua orang akan dapat melihat dadanya? Memikirkan hal itu, adegan sekelompok lelaki menyapa mereka dan melihat sekilas pada dada Qin Ziai, muncul dalam benak Gu Yuseng. Karena itu, Gu Yuseng harus menahan kata-kata umpatannya, kemarahan yang hebat terbakar di matanya yang masih memandangi dada Qin Ziai. Gu Yuseng merasakan bahwa dorongan untuk membunuh seseorang itu muncul dengan jelas dalam tubuhnya. Akan tetapi, Gu Yuseng tidak punya tempat untuk mengeluarkan amarahnya yang impulsif. Maka ia menggertak dengan keras dan meremas puntung rokok di antara jarinya. Puntung rokok itu patah dalam sekejap karena kekuatan jari jemarinya. Dengan wajah yang suram, Gu Yuseng melihat kepada gedung-gedung di luar jendela. Mereka hampir tiba di lokasi pesta. Haruskah aku membiarkannya masuk ke dalam bersamaku dengan berpakaian seperti itu? Tetapi aku yang mengundangnya untuk datang, aku tak bisa menyingkirkannya lagi dengan muka marah seperti biasanya. Gu Yuseng mengangkat tangannya untuk mengendurkan dasinya, dan ketika dia baru saja hendak membuka kancing bajunya yang paling atas agar mendapatkan lebih banyak udara segar, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sebuah kotak di tangannya. Itu adalah pisau yang biasanya ia gunakan untuk membuka paket-paket kilat. Gu Yuseng, yang sudah tenggelam dalam kemarahan yang hebat, tiba-tiba menjadi tenang kembali. Ia melihat pisau itu sejenak, memutar matanya, lalu mengambil pisau di tangannya ketika Xiao Wang dan Qin Ziai tidak memperhatikannya. Ia bersandar santai pada kursi dengan sengaja. Tampak seperti Gu Yuseng memandang ke depan tanpa berkedip, tetapi sebenarnya, ia sedang menatap gaun yang dipakai Qin Ziai dari sudut matanya. Ketika ia melihat resleting dari gaun itu,
ia mengulurkan tangan untuk menyentuh hidungnya, lalu menutup matanya. Sekitar 10 menit berlalu, dan tubuh Gu Yusheng bersandar pada Qin Ziai secara perlahan sebelum ia meletakkan kepalanya pada pundak Qin Ziai. Tindakan Gu Yusheng membuat Qin Ziai takut, seluruh tubuhnya gemetaran. Ia menolehkan kepalanya dengan refleks untuk melihat Gu Yusheng. Dengan mata tertutup, lelaki itu bernapas perlahan, seperti sedang tertidur. Qin Ziai tidak dapat bergeser sedikitpun karena berat tubuh Gu Yusheng pada tubuhnya. Aroma yang unik dan segar pada Gu Yusheng bercampur dengan tembakau terus menembus ke dalam hidungnya, membuat Qin Ziai berpikir dengan tak karuan. Gu Yusheng menyandarkan kepalanya pelan-pelan pada bahu Qin Ziai untuk beberapa saat, kemudian membuka matanya dan melihat sedikit kepada Qin Ziai. Melihat Qin Ziai dalam kebingungan, Gu Yusheng memindahkan pisaunya ke pinggang Qin Ziai, menemukan letak resletingnya berdasarkan ingatannya, lalu memotong benang yang menghubungkan resleting itu dengan cepat. 119 tak pernah diingat adalah hal yang paling kejam 9. Gu Yusheng belum pernah menggunakan pisau itu untuk membuka paket. Gu Yusheng mencoba untuk melakukan gerakannya dengan sangat halus agar Qin Ziai tidak menyadarinya. Benang di dekat resleting dengan mudah dipotong oleh Gu Yusheng. Gu Yusheng khawatir akan ketahuan, maka ia tidak segera berpindah dari pundak Qin Ziai. Melihat mereka sudah semakin dekat ke tempat tujuan, Gu Yusheng khawatir gaunnya belum cukup rusak. Ia mengambil kesempatan saat Qin Ziai teralihkan perhatiannya, ia pun menusuk bahan gaunnya dengan pisau. Pesta tersebut diadakan di Clubhouse Peking. Mobil-mobil berhenti di area parkir bawah tanah. Gu Yusheng masih menutup matanya. Ia tidak keluar dari mobil sampai Xiao Wang mengingatkannya, "Tuan Gu, Nona Liang ada di sini." Gu Yusheng membuka matanya perlahan. Ia tidak segera pergi dari pundak Qin Ziai. Sebaliknya, ia malah menyandarkan dirinya pada pundak Qin Ziai dan berpura-pura baru terbangun. Gu Yusheng tampak kebingungan dan berbalik untuk melihat wajah Qin Ziai dari samping. Untuk membuatnya semakin terlihat nyata, Gu Yusheng dengan sengaja menatap wajah Qin Ziai untuk beberapa saat. Ia berpura-pura baru menyadari bahwa ia tertidur di bahu Qin Ziai. Gu Yusheng bergumam dan meluruskan punggungnya. Ia berpura-pura tidak tahu dan bertanya, "Apakah kita sudah sampai?" "Ya," Xiao Wang menjawab. Ia segera keluar dari mobil dan membuka pintu mobil untuk mereka. Gu Yusheng keluar dari mobil dengan santai dan berdiri di sampingnya. Ia merapikan dasi yang sudah ia longgarkan sebelum ia melihat kembali pada Qin Ziai, yang mengikutinya dan keluar dari mobil. Benang di dekat resleting yang berada di samping Qin Ziai sudah dipotong dan memperlihatkan kulit Qin Ziai yang putih dan halus. Hal itu tampak sangat jelas dan tak senonoh. Gu Yusheng berhenti memperbaiki dasinya dengan sengaja untuk memandang pinggang Qin Ziai dengan alis berkerut. Xiao Wang menutup pintu mobil dan menyadari bahwa Gu Yusheng belum keluar. Ia melihat pada Gu Yusheng dengan bingung dan melihat ekspresi wajahnya yang aneh. Xiao Wang merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia mengikuti pandangan Gu Yusheng dan melihat ke arah pinggang Qin Ziai. Xiao Wang mengingatkan Qin Ziai tanpa ragu-ragu, "Nona Liang, gaunmu." Hah? Qin Ziai melihat Xiao Wang dengan bingung. Ketika Qin Ziai melihatnya menggerakkan matanya dan menunjuk pada pinggangnya, akhirnya Qin Ziai berbalik dan melihat gaunnya. Qin Ziai sudah memeriksa gaunnya sebelumnya. Gaun ini masih utuh ketika ia mengambilnya. Gaun ini sesuai ukuran badan Liang Douzhou, jadi tampak agak longgar pada Qin Ziai. Bagaimana mungkin benang di dekat resleting dapat rusak? Qin Ziai mengerutkan dahi dan memikirkan apa yang terjadi. Ia tiba-tiba menyadari ia sudah datang ke pesta ini bersama Gu Yusheng, tetapi gaunnya malah rusak. Tiba-tiba, Qin Ziai merasa sangat gelisah. Tanpa disadari Qin Ziai memegang dompetnya dengan erat. Dengan hati-hati ia melihat Gu Yusheng. Ketika ia sedang berpikir bagaimana menjelaskan padanya, Gu Yusheng segera mengencangkan dasinya dan meminta Xiao Wang untuk melakukan beberapa hal untuknya. "Dapatkah kau membelikan gaun malam yang baru untuknya dan pesankan sebuah kamar hotel agar ia bisa menunggumu di sana?" "Baik, Tuan Gu." Xiao Wang memandu Qin Ziai menuju tangga. Ketika Xiao Wang melewati Gu Yusheng menghentikan Xiao Wang dan berbisik ke kupingnya dengan volume suara yang hanya dapat didengar oleh mereka. Ia berbisik, "Ingatlah untuk membelikan gaun malam yang lebih sopan dan sederhana. Jangan belikan yang terlalu terbuka, kalau tidak berarti tidak ada bedanya dengan tidak memakai apa-apa." 120 tak pernah diingat adalah hal yang paling kejam 10. Setelah itu,
Gu Yuseng segera memalingkan kepalanya dari telinga Xiao Wang dengan wajah tanpa emosi, lalu berbalik dan berjalan menuju lift. Meskipun Qin Ziai dan Xiao Wang yang berdiri di belakang, juga hendak memakai lift, Gu Yuseng melangkah ke dalam lift sendirian sesaat setelah pintu terbuka dan menekan tombol tutup pintu. Xiao Wang tidak mengikuti instruksi Gu Yuseng sampai lift naik ke lantai 2. Setelah Xiao Wang menemani Qin Ziai menuju suite di atas, ia berbalik dan turun ke bawah. Xiao Wang merenung sambil mengemudikan mobil menuju sebuah pusat perbelanjaan. Permintaan Tuan Gu terlalu abstrak untuk dipahami. Apakah itu gaun yang sopan dan sederhana? Mengapa ia merasa bahwa gaun yang dikenakan oleh Nona Liang itu terlalu terbuka, seolah-olah Nona Liang tidak mengenakan apapun? Qin Ziai merasa tak nyaman mengenakan pakaian yang compang camping itu, maka ia menanggalkannya ketika ia masuk ke dalam suite dan mengenakan mantel kamar mandi yang disediakan. Ia tinggal sendirian di suite yang berukuran hampir 30 meter persegi, dan televisi tidak dihidupkan, maka suite itu terasa begitu sunyi. Bahkan suara angin yang bertiup di luar jendela dapat terdengar samar-samar. Tidak tahu kapan Xiao Wang akan kembali, Qin Ziai menatap lampu-lampu yang berwarna-warni di luar jendela untuk membunuh waktu, kemudian ia duduk di sofa yang terletak di dekat jendela bergaya Perancis, melihat-lihat blog pada telepon selulernya. Setelah beberapa saat, Qin Ziai perlu ke kamar mandi, maka ia meletakkan teleponnya dan berjalan menuju kamar mandi. Ketika ia menanggalkan pakaian dalamnya, ia melihat ada darah di situ, dan alisnya berkerut seketika. Periode haidnya selalu tepat pada jadwalnya. Seharusnya adalah besok lusa, tetapi kali ini ia datang 2 hari lebih cepat. Apakah ini karena ia masuk angin saat kehujanan 2 hari yang lalu? Hotel menyediakan beberapa pembalut, maka Qin Ziai hanya tinggal mengambilnya. Kemudian ia berjalan keluar dari kamar mandi dengan khawatir, salah satu tangannya memegang perutnya. Qin Ziai merasa kesakitan ketika haid setiap bulan. Ia akan menjadi pucat dan pada situasi terburuk, muntah. Keadaan seperti ini sudah terjadi selama bertahun-tahun. Ia juga sudah pergi ke dokter berkali-kali, tetapi tidak menjadi lebih baik, maka ia mengatasinya dengan meminum obat penghilang sakit setiap bulan. Selalu tersedia 1 kotak obat penghilang sakit dalam tasnya, kalau-kalau ia membutuhkannya. Tetapi hari ini, karena ia harus mendampingi Gu Yuseng ke pesta, ia hanya membawa sebuah tas tangan. Dan karena tas tangannya terlalu kecil, dan seharusnya periode haidnya masih beberapa hari lagi, maka ia tidak membawa obat penghilang sakit itu bersamanya. Qin Ziai mengelus perutnya yang kesakitan, kemudian berjalan menuju kompor listrik dan merebus sepanci air. Ia menuangkan 1 cangkir, membawanya kembali ke dekat jendela, duduk di sofa dan mulai meminumnya dengan perlahan. Ia berharap air panas ini akan meredakan sakitnya. Jika pesta telah selesai dan Qin Ziai berada di rumah, ia pasti dapat mengatasi kesakitan ini sendiri, tidak peduli seberapa sakitnya itu, tetapi ia tidak ingin terlihat lemah di depan Gu Yuseng, karena lelaki itu telah meminta Qin Ziai untuk tidak mengganggunya. Setelah 3 bulan sejak Qin Ziai pindah ke vilanya ini, Qin Ziai tak pernah berpikir untuk meminta bantuannya, seberapapun sulitnya masalah yang ia miliki. Selanjutnya bab 121 Aku tidak memukul wanita. 1.